Bahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Asisten Deputi Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwiyanti, dan Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, nampaknya dari Kementerian PPPA belum bergabung. Saya ke Pak Luki terlebih dahulu dari Kriminolog Universitas Budi Luhur. Pak Luki, saya mau langsung saja meminta pandangan Anda sebagai seorang kriminolog. Apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, fenomena apa yang terjadi dari fenomena grup incest ini, Pak Luki? Ya, dari sudut pandang kriminologi bisa kita kategorikan atas dua aspek. Yang pertama telah terjadi tidak lagi bentuk transformasi, tapi kemudian degradasi moral yang di sisi lain ini menciptakan suatu subkultur yang menciptakan bagaimana kemudian interaksi fantasi seksual yang dilakukan oleh ikatan saudara ini menjadi hal yang dalam tanda kutip itu hal yang lumrah dilakukan menjadi pembenaran. Ini menandakan bahwa krisis moral pada masyarakat, terutama orang-orang yang menjadikan ini sebagai acuan berperilakunya, ini sebagai bentuk penyimpangan bahkan mengarah kepada kejahatan yang lebih serius. Yang kedua, bisa kita jadikan bahwa dalam konteks tertentu, maka keberadaan anggota keluarga dianggap sebagai salah satu komoditi. Dalam hal ini, apakah memuaskan hasrat seksualnya atau kemudian menjadikan dia sebagai objek dari orientasi seksualnya, yang mengindikasikan bahwa keluarga ini tidak lagi berperan sebagaimana di proses ini untuk bisa memberikan sosialisasi nilai-nilai internalisasi nilai-nilai konvensional. Nah, ini kemudian menandakan bahwa bisikan terkait dengan bagaimana kemudian interaksi di antara anggota keluarga tersebut itu telah ternodai, kemudian juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu bentuk traumatik yang berkepanjangan kepada korban dan menjadikan ini sebagai perilaku yang bisa kita katakan hal yang akhirnya bisa tertransformasikan sebagai perilaku yang akan diteruskan kepada anggota keluarga lainnya. Jika memang ini tidak kemudian segera diputus atau kemudian tidak dikategorikan sebagai hal yang serius, maka kita akan melihat bagaimana terjadinya kehancuran dari moral terutama di masyarakat kita, tidak hanya kemudian menjadikan itu sebagai fantasi seks menyimpang, tapi salah satu komunitas yang di sisi lain mengajarkan pergeseran nilai-nilai konvensional yang berlaku di masyarakat. Begitu kurang lebih Mas. Baik, tapi kalau yang Anda lihat Pak Luki, apa yang mendorong sampai ada perilaku menyimpang seperti ini? Ya, yang pertama tentu ada iklan atau tidak kita kategorikan sebagai parafilia di situ ya, saat mereka mengalami kenikmatan secara seksual kepada orang-orang yang memang berada pada lingkungan tertentu. Yang kedua, bisa kita lihat bagaimana telah terjadi diskusi sosial di sini. Saat peran dari masing-masing anggota keluarga tidak lagi sebagai orang-orang yang bisa memiliki kemampuan meningkatkan bonding di antara anggota keluarganya, tapi di sisi lain menjadikan anggota keluarga tersebut sebagai target dari aktivitas seksual yang mereka lakukan. Yang ketiga, maka kita bisa kategorikan bahwa dalam konteks ini telah terjadi satu hal yang transformasi, internalisasi yang menjadikan perilaku tersebut sebagai bentuk pelecehan-pelecehan seksual atau aktivitas seksual yang mencerminkan bagaimana rapuhnya peran dari anggota kekeluargaan dan kemudian menjadikan ini sebagai komoditi perilaku menyimpang. Yang keempat, bisa kita lihat dalam konteks tertentu juga hal seperti ini menjadikan anggota keluarga itu sebagai sesuatu yang upaya bagaimana kemudian mereka mencari bentuk pengakuan, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari aktivitas digital, dan itu akhirnya menjadi hal yang dikonsumsi secara publik, bahkan di sisi lain kemudian bisa menjadikan ini sebagai bola liar jika memang tidak segera diberantas atau kemudian grup-grup ini segera ditutup melalui platform digital transmedia. Baik, saya mau coba menyapa Ibu Ciput Eka dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nampaknya sudah bergabung. Bu Ciput, selamat sore. Saya mau langsung... Selamat sore. Baik, Bu Ciput, sejauh ini sudah ada 6 orang tersangka ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Seperti apa kemudian koordinasi antara pihak kepolisian dengan Kementerian PPPA terkait kasus ini, Bu Ciput? Ya, terima kasih Mas Said. Koordinasi kami sebetulnya jauh sebelum pengungkapan hari ini yang sudah dirilis, karena ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan pertama antara kami dengan Polda Metro Jaya dan juga Direktorat PPA PPO Barreskrim. Dan
tentunya banyak hal yang harus disiapkan, terutama kalau kami dari sisi Kementerian PPPA ini perhatian khusus itu adalah untuk memastikan jikalau ada anggota keluarga yang telah jadi korban, baik itu anak dan juga perempuan, mereka cepat terdeteksi, ditemukan, dan kemudian mendapatkan pendampingan sesuai yang telah menjadi hak para korban ini sesuai amanat Undang-Undang TPKS ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya untuk anak. Baik, Bu Ciput, mengenai korban tadi Anda mengatakan apakah proses upaya-upaya untuk mengidentifikasi korban ini juga sudah dilakukan, dan apakah sudah ada hasil mungkin yang didapatkan sejauh ini dari Kementerian PPPA bersama kepolisian, Bu Ciput? Ya, langkah-langkah penjangkauan selanjutnya akan dilakukan setelah ada penetapan tersangka. Semakin clear, korban pasti ada, makanya kenapa mereka ditetapkan sebagai tersangka untuk kejahatan ini. Dan langkah selanjutnya adalah pendampingan, baik dari penguatan secara psikologis bagi keluarga dan juga terutama korban, agar mereka nanti siap untuk mengikuti proses selanjutnya. Yang pasti diperlukan adalah kesaksian dari korban sebagai salah satu tambahan alat bukti dari berbagai alat bukti yang telah dipegang oleh teman-teman penyidik baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Direktorat Tindak Pidana PPA PPO. Bu Ciput, artinya apakah Kementerian PPPA ini sudah mengetahui mengetahui nama-nama korban ini, Bu Ciput? Beberapa sudah, belum semuanya. Jumlahnya gimana? Apakah signifikan atau seperti apa? Kami juga belum dapat secara lengkap, jadi baru sebagian yang tadi juga sudah dipublish oleh PMJ. Baik, kalau yang diterima dari Kementerian PPPA, Bu Ciput, ini motifnya apa sih sebenarnya yang kenapa ini kemudian bisa terjadi? Itu juga bisa kami ungkap karena kan belum ada assessment kepada pelaku, dan itu pasti saya yakin sedang didalami oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Dan ini juga hal yang menarik nanti dari kami Kemen PPPA selain melakukan assessment pada para korban, tentunya juga kalau diberi kesempatan nanti juga mendapatkan hasil assessment terhadap pelaku dari teman-teman penyidik. Ini sangat penting untuk didapatkan karena perspektif pelaku, kemudian apa faktor-faktor pendorong, faktor pemicu yang membuat mereka memiliki fantasi ini, kemudian merealisasikannya sebagai pembelajaran dan input bagi kita semua tentunya, bukan hanya Kementerian PPPA, agar upaya-upaya pencegahan primer itu bisa diperkuat, demikian juga khusus kepada para korban dan keluarganya, pencegahan sekunder dan tersier juga bisa dilakukan secara tepat. Gitu, Mas Said. Baik, tapi sejauh ini Bu Ciput, korbannya ini mayoritas anak-anak kah? Mohon maaf, atau seperti apa informasi yang dari sementara yang kami dapat data, karena belum semua, ini sementara anak-anak yang paling banyak. Baik, sekarang saya mau ke Pak Luki. Pak Luki, kalau Anda melihat ini, kalau misalnya kita berbicara mengenai kelainan penyimpangan begitu ya, penyimpangan psikologi katakanlah seperti itu, ini kan sudah masuk dalam Facebook begitu, grup yang anggotanya lebih dari 30.000. Apakah Anda melihat kita sedang menghadapi kelainan fantasi yang terorganisir sampai harus membuat grup dengan anggota puluhan ribu? Apa yang Anda lihat dari itu, Pak Luki? Ya, memang pemanfaatan Facebook terutama yang bisa menjangkau banyak grup seperti ini itu salah satu hal yang dalam tanda kutip gitu ya, lumrah bagi para pelaku kriminal terutama dalam penyimpangan seksual seperti itu. Kenapa? Karena dalam konteks ini maka mereka bisa menggunakan ruang rutinitas yang tersedia melalui Facebook, dan interaksi yang bisa mereka lakukan itu memiliki daya jangkau yang lebih luas lagi. Jika kita berbicara mengenai platform media lain, maka ruang interaksinya itu seringkali tidak semasif bagaimana kemudian mereka bisa menyajikan konten-konten melalui Facebook, atau bahkan dalam konteks yang lebih serius bisa jadi mereka bawa ini ke ranah
di konten platform di Telegram. Yang kedua, kita lihat dari segi banyaknya pengikut, maka yang menjadi kekhawatiran adalah jika memang ini adalah satu bentuk deviasi seksual, maka tentu para pelaku akan diberikan pembinaan melalui Kementerian Perdagangan. Tapi yang menjadi mengerikan adalah saat kemudian ini terjadi atas dasar diskusi sosial. Jadi saat kemudian dalam konteks kejahatan seperti ini, maka seringkali ada 3 aspek. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan ini sebagai admin. Jadi mereka ini tidak memiliki kelainan secara seksual, tapi mereka menyajikan konten-konten yang memang mengarah kepada bagaimana kemudian market meminta sesuatu. Yang kedua adalah ada orang-orang yang menjadikan ini sebagai bentuk dalam tanda kutip gitu, bagaimana mereka bisa mendapatkan bayaran dari aktivitas tersebut, bagaimana imajinasi mereka bisa dikonversikan menjadi uang, atau kita bisa kategorikan mereka ini sebenarnya adalah korban. Nah, dalam hal inilah saat mereka menjadi korban ini yang bertransformasi dan menjadikan ini sebagai aktivitas yang mengarah kepada deviasi seksual. Yang ketiga, tentu yang menjadi sangat amat disayangkan, itu juga sudah disampaikan oleh Ibu Ciput, saat anak yang seringkali sebagai manifestasi dari keluarga tersebut kemudian teralihkan menjadi salah satu bentuk komoditi yang di sisi lain itu sebagai target orientasi seksual tersebut, apakah kemudian oleh admin atau kemudian oleh masyarakat. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian dikelilingi oleh masyarakat yang coba untuk bergabung, atau kemudian mereka bergabung tapi harus menggunakan adanya tiketing melalui pembayaran. Jika memang ingin mereka mengkonsumsi secara reguler, mereka harus melakukan pembayaran. Ini yang kemudian menjadi bahaya dan harusnya sesegera mungkin gitu ya dilaksanakan, tidak hanya kemudian bersifat aksidental seperti ini, tapi memang harus secara berkala. Patroli siber ini harus bisa melibatkan berbagai pihak, terutama adalah konten-konten yang seringkali menjadikan anak, mulai dari chat grooming di sana, terus kemudian organisasi seksual yang seringkali menjadikan anak-anak sebagai target dari organisasi seksual mereka. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan bagaimana media sosial dalam hal ini adalah Facebook seharusnya bisa memberikan batasan-batasan saat konten itu mereka melaporkan atau kemudian mereka mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang pertama. Yang kedua, tentu secara proaktif pemerintah sudah bisa melakukan bagaimana patroli-patroli yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan kemudian bisa menjaring pelaku yang sudah sejauh ini ada 6. Yang ketiga adalah yang harus dipikirkan, dan itu tadi juga sudah disampaikan, bagaimana recovery yang dilakukan oleh para korban. Yang di satu sisi mereka jangan-jangan dalam tanda kutip mereka bukan orang-orang yang memang mengalami konten seksual yang menyimpang, tapi adalah orang-orang yang menjadikan ini sebagai aktivitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, sinergi seperti inilah yang atau kemudian bisa kita kategori koordinasi seperti inilah yang seharusnya bisa menemukan atau bahkan mencegah kejahatan seperti ini menjadi lebih besar lagi, dan orang-orang malah jadi penasaran gitu dengan adanya konten-konten seperti ini. Dugaan saya adalah ke depan bisa jadi orang-orang yang tadinya tidak terlalu terpapar dengan adanya isu seperti ini akhirnya mencari tahu, dan kemudian saat ini sudah berada di ruang digital, maka seringkali kita tidak memiliki batasan untuk segera menghilangkannya. Saat kemudian sudah ditransformasikan, didistribusikan, atau bahkan dimiliki oleh beberapa pihak, maka itu akan dengan sangat mudah disebarluaskan kepada pihak-pihak lain dan menjadikan ini sebagai subkultur yang menyimpang di kemudian hari. Baik, yang utama tadi itu adalah bagaimana pembatasan di ruang digital ini memang ya Pak Luki, yang sama sekali kita rasanya masih sulit untuk menjangkau hal itu. Namun saya ingin bertanya kepada Bu Ciput dari Kementerian PPA. Sejauh ini Bu Ciput, kalau Anda melihat fenomena ini, penyebab dari terjadinya ada grup yang menyimpang di media sosial, apakah memang Anda melihat ada celah sistem pengawasan kita mungkin yang belum maksimal sehingga grup-grup seperti ini media sosial yang menyimpang ini bisa terjadi, Bu Ciput? Pertama saya sepakat dengan Pak Luki ya, bahwa mengapa konten-konten dan grup-grup media sosial ini bisa begitu ramai dan banyak yang merespon, dan ini pasti terhubung dengan monetisasi dari akun tersebut. Jadi itu yang patut kita kawal penuh. Jangan sampai mereka terbebas gitu ya dari sanksi pidana, karena terlebih kalau kami memikirkan pastinya adalah dampak bagi para anak yang jadi korban. Nah, kemudian pengawasan dalam hal ini kita pemerintah Indonesia baru saja menetapkan PP Tunas ya bulan lalu, dan ini memperkuat kebutuhan yang sudah
tercantum di Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, penambahan satu pasal tentang perlindungan anak yang diamanatkan kepada penyelenggara sistem elektronik, itu termasuk platform media sosial yang banyak digunakan dalam konteks isu yang kasus yang kita bahas sore ini, Mas Said, dan itu menjadi awal untuk pemerintah meminta grup Meta untuk kembali mereview kebijakan perlindungan anak mereka. Jadi termasuk pengawasan terhadap konten, tidak bisa menggunakan istilah bahwa kata kunci yang digunakan oleh para admin ini tidak masuk dalam kategori yang mengidentikan terjadinya kekerasan seksual pada anak misalnya, karena kan sangat umum gitu ya yang digunakan nama dari grup ini. Nah, tetapi sebetulnya teman-teman platform media sosial punya community guidelines yang di sana juga sudah ditetapkan beberapa rambu. Dan yang kedua ini yang saat ini terjadi, ini sebetulnya juga hasil pengawasan yang kuat dari masyarakat guna media sosial. Kita pahamkan bahwa itu akhirnya jadi viral karena juga kontribusi dari masyarakat pengguna media sosial yang mereka betul-betul peran mereka untuk menjadi reporter itu dengan baik. Dan platform media sosial yang menjadi tempat grup ini melakukan aktivitasnya punya kebijakan pelaporan yang patut juga kita apresiasi, sehingga mereka bisa kemudian merespon dengan cepat, termasuk mendapatkan data lokasi bahkan sampai nama dari admin dan anggota grup yang sudah ditengarai melakukan kekerasan seksual tersebut kepada anggota keluarganya. Nah, ini hal-hal yang patut kita apresiasi, tetapi ada hal lain yang juga harus diperkuat, itu adalah ke depan bagaimana tadi batasan-batasan yang juga disepakati oleh banyak pihak, terutama orang tua yang punya peran penting untuk mendampingi dan mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial ini. Jadi pendampingan, pengawasan, apakah memang sudah pas gitu anak mereka yang usianya sudah memenuhi batas usia minimal sebuah form media sosial untuk membuat akun, yaitu rata-rata 13 tahun, apakah memang sudah pas anaknya untuk buka akun media sosial? Apakah anaknya sudah siap berinteraksi di ranah digital dengan berbagai risikonya? Nah, kami di sisi pemerintah setelah penetapan PP Tuna kan juga ada pembahasan lebih lanjut itu yang harus diatur itu adalah pembatasan usia anak untuk mempergunakan media sosial dan kan didiskusikan lintas kementerian lembaga dan juga mendengarkan pandangan para ahli dan juga tentunya si ahlinya anak sendiri itu ya anak-anak kita. Jadi perwakilan-perwakilan anak dari Indonesia, ada Forum Anak Indonesia, ada juga beberapa kelompok lain yang didampingi teman-teman lembaga masyarakat yang bergerak di perlindungan anak di ranah daring untuk kita dengarkan juga pandangannya. Jadi pada saat membuat kebijakan yang diperuntukkan dengan anak, kami dari Kementerian PPPA selalu ingin memastikan bahwa pemilik mandat yaitu anak yang mendatkan perlindungan mereka kepada negara juga harus didengarkan pandangannya. Itu Mas Said. Dan yang berikutnya ini adalah kita juga mengingatkan masyarakat nih dalam semangat untuk melindungi anak. Jadi melindungi anak dari berbagai konten berbahaya yang mereka temukan di media sosial. Saya juga sepakat dengan Pak Dirjen Komdiji yang kemarin di sidang lain bersama kami yang menyampaikan kalau ingin berkomentar Bapak Ibu yang ingin menghujat ataupun jangan berkomentar di grup ini karena yang mendapatkan keuntungan tentunya adalah admin ya Pak Luki ya, apalagi kalau sudah monetisasi tadi yang dapat keuntungan admin dan justru semakin populer algoritma makin naik dan dia akan semakin mudah diakses oleh semakin banyak orang. Kalau kita ingin menghentikan semua konten-konten konyol ini, maka jangan beri komentar, tetapi langsung report.
kepada pemilik platform dan juga platform-platform pengaduan yang ada di Komdigi ataupun di kami di Kementerian PPA. Bisa langsung lapor ke kami ke 129 atau melalui media sosial WhatsApp ke nomor 08-129-129 atau ke media sosialnya Kemen PPA. Mention aja kami atau DM, jangan mention tapi DM saya dan kami siap untuk memfasilitasi, memprosesnya, mengkoordinasikannya dengan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab secara hukum bisa mengambil tindakan. Bu Ciput, mengenai laporan di Kementerian PPPA ini, sejauh ini dari laporan mungkin yang diterima oleh Kementerian PPPA, apakah sampai separah apa sih anak-anak ini menjadi korban eksploitasi atau mungkin kejahatan seksual di ruang digital, Bu Ciput? Ya, kalau di ruang digital, di laporan yang masuk ke dalam sistem 129, ini masih belum begitu tinggi ya Mas Said, baru puluhan. Tetapi kalau kita bicara di gambaran nasional yang lebih besar, maka kita harus melihat prevalensi dari kekerasan seksual non kontak yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Kami melakukan survei untuk melihat prevalensi ini. Tahun 2024 ada survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja. Salah satu pertanyaannya adalah untuk anak remaja usia 13 sampai 17 tahun, apakah pernah mengalami tindakan kekerasan seksual non kontak. Nah, non kontak ini dari jenis-jenisnya itu semua terjadi di ranah daring. Dan di situ hal yang mengagetkan adalah dibandingkan hasil survei tahun 2021 ada peningkatan anak laki-laki meningkat jadi 4%, sedangkan untuk anak perempuan itu turun menjadi 4% dari tadinya 6%. Nah, ini ada berita baik untuk anak perempuan semakin terjaga, tetapi untuk anak laki-laki kita harus menambahkan kewaspadaan. Kalau selama ini kita selalu menganggap bahwa yang rentan kekerasan seksual hanya anak perempuan, maka itu harus kita ubah bahwa anak laki-laki pun rentan untuk jadi kekerasan seksual, bahkan non kontak di ranah daring. Itu Mas Said. Baik, Bu Ciput. Saya terakhir ke Pak Luki. Pak Luki, singkat saja apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, oleh negara untuk kemudian mengurangi setidaknya kejahatan-kejahatan terutama seksual terhadap anak di ruang digital ini, Bang Luki? Ya, tadi juga menyambung dari sudah disampaikan Bu Ciput, bagaimana tadi dengan keberadaan PP Tunas dan semangat dengan PPA dan Komdigi, saya pikir sudah bisa memberikan payung hukum dan hukum. Tapi dalam tataran eksekusi, memang seharusnya penyedia platform harus bisa secara bekerja sama gitu, memberikan tidak hanya sekedar menu pelaporan, tapi memberikan satu tombol utama saat kemudian itu terjadi penyimpangan atau penyimpangan. Sehingga dalam konteks ini deteksi terhadap berbagai konten yang memang mengarah kepada organisasi seksual yang menyimpang jika memang kasus seperti ini itu bisa segera ditindaklanjuti. Yang kedua, tentu memberikan batasan-batasan bagaimana kemudian keberadaan anak atau konten-konten yang mengandung anak itu diindikasikan dan kemudian mengalami filterisasi, sehingga dalam konteks interbubble dan echo chamber yang tadi disampaikan bagaimana algoritma itu tersusun dengan secara canggihnya dengan menggunakan AI, potensi-potensi anak sebagai komoditi dari aktivitas fantasi sedara ini bisa diminimalisir, bahkan tidak ada lagi menikmati. Yang ketiga, tentu edukasi yang sudah disampaikan oleh Pak Alex Sabar sebagai Dirjen, bagaimana kita seharusnya sudah mulai bisa membentengi diri kita dengan tidak memberikan engagement terlalu tinggi kepada konten seperti ini, tidak kemudian larut bahwa konten ini atau kemudian bahasa netizen itu keponya sangat tinggi terhadap konten-konten yang memang dianggap konten baru atau konten aneh. Seharusnya itu bisa kemudian memberikan edukasi terhadap literasi digital dan menjadikan lingkungan sehat, lingkungan sehat, dan tidak kemudian menempatkan anak sebagai komoditi dari berbagai pelecehan seksual, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para orang dewasa yang seringkali memang menjadikan anak sebagai target dari korban. Kurang lebih itu, Mas. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus ini dan tentu kita berharap ini menjadi perhatian serius agar kejahatan-kejahatan di ruang digital ini. Kita belum selesai kejahatan di ruang nyata. Di ruang digital juga ternyata lebih parah begitu ya. Kita harapkan ini pengawasannya bisa tuntas dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bu Ciput, Pak Luki, salam sehat, selamat sore. Selamat sore.